Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan taufik, hidayah serta nikmatnya yang teramat banyak, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita, insyaallah pada kesempatan kali ini bersama Bapak Dr. Ahmad Fatoni MA. Salawat sering salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, baik yang hadir secara offline di Masjid Jami Bintaro Jaya ataupun saudara-saudara kita yang sudah bergabung di live Zoom meeting. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita surah Yunus ayat 61, 62 dan seterusnya dengan tema kajian karakteristik wali-wali Allah dalam Al-Quran. Semuanya biasa, kajian kita bagi dengan dua sesi. Sesi pertama sekitar 45 menit. Nanti Pak Ustadz akan menyampaikan materinya. Kemudian sesi yang kedua sekitar 10-15 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, langsung aja kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut ke surat Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan in tufiduna fi wa ma ya'subu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Wa ma takunu, dan engkau tidak. Kita melihat dalam bahasa Arab itu ada ma mausul, ada ma linnafi. Kalau ma mausul artinya sesuatu, kalau ma linnafi itu artinya tidak. Di sini ma artinya tidak, sama dengan la. Wa ma takunu, engkau tidak berada fi sya'nin, di dalam satu keadaan. Wa ma tatslu, ma lagi-lagi dan nafi yang artinya tidak. Wa ma tatslu, dan engkau tidak membaca minhu tentang sesuatu min Qur'anin, dari Al-Quran. Jadi ini perlu diperhatikan, dalam Al-Quran itu begitu cermat menaruh satu kata, maka jangan merasa atau berpikir Quran itu hanya merupakan gambaran, deskripsi situasi masa lalu. Tidak. Kalau toh kemudian ada asbabun nuzul, berangkat dari sesuatu yang kasuistik, tetap Al-Quran redaksinya
memberikan pesan yang bersifat universal, berlaku sholihun likulli zaman wa makan. Gambaran sederhananya, Quran itu karya Allah, situasi sejarah itu juga karya Allah. Tidak mungkin ini bertentangan, pasti sesuai. Karena sejarah itu berkembang, maka redaksi Al-Quran itu dibuat untuk mampu mengakomodir terhadap seluruh perkembangan sejarah manusia. Jadi keliru dan akan tidak ketemu maknanya ketika kita memahami Quran terbatas pada asbabun nuzul yang bersifat lokal kasuistik. Ini metodologi. Jadi Quran itu redaksinya begitu cermat untuk mengakomodir seluruh perkembangan sejarah umat manusia. Satu contoh di sini, wa ma taslu minhu min Quran. Wa ma taslu, dan engkau tidak membaca, minhu itu mudhaf, kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada sya'n. Ya. Minal Quran, artinya Quran itu juga membicarakan tentang sa'nun, perilaku manusia, keadaan manusia, tidak terpisah. Maka di sini ada kata minhu, dan minhu itu adalah mudhaf. Wa ma tatslu minhu min Qur'anin, wa ma tatslu, dan apa yang engkau baca, minhu, dari sesuatu min Qur'anin, tentang Quran, wala ta'maluna, dan apa ya ini mohon maaf, mannya ini adalah ma mausul, bukan ma nafi ya. Wa ma tatslu, ya. Ada yang mengatakan bisa ma nafi. Kalau ma nafi minhu kembali kepada sya'an, kalau ma mausul minhu kembali kepada ma. Ini biasa perbedaan dalam tafsir. Wala ta'maluna, dan engkau tidak melakukan. Amila dengan alima beda. Amila itu melakukan, ya. Amila, alama itu mengetahui. Min amalan, dari sebuah pekerjaan, illa kunna, kecuali kami Allah, alaikum, atas kalian, syuhudan, menjadi saksi. Kenapa pakainya kunna? Kami, bukan saya. Artinya ada keterlibatan hamba Allah yang lain yang bisa menjadi saksi terhadap perilaku kita. Maka kalau Quran itu ada ana, ada nahnu, artinya sama-sama Allah. Ana itu saya, nahnu itu kami. Kalau menggunakan nahnu kami, kunna itu sebenarnya nahnu, itu artinya bahwa ada pihak-pihak yang lain yang terlibat menjadi saksi terhadap perilaku kita. Maka ketika ada kasus hukum, ya serahkan kepada Allah saja, nggak bisa dong. Ada dua alat bukti, dan alat bukti diantaranya bisa saksi. Syuhudan, menjadi saksi, itu fi'dhuna fi, ketika itu terjadi. Wa ma ya'subu, dan tidak terabaikan, tidak terlenakan, tidak tidak diketahui, itu artinya, bahasa yang pas itu apa? Ya, tidak mungkin tidak diketahui lah, kira-kira gitu. Ya. An rabbika, dari Tuhanmu, min misqali dzarratin, sekecil apapun, sebiji sawi, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga di langit. Wala asghara, dan sesuatu yang lebih kecil, min dalika, dari biji sawi itu, wala akbara, dan sesuatu yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam catatan yang jelas, tegas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bayangkan ya, betapa majunya Quran ini bicara bahwa setiap perilaku kita, yang lebih kecil maupun yang lebih besar, di bumi maupun ketika kita berada di bulan, semua terekam oleh Allah. Kemudian berkembang teknologi digital sekarang. Kita pakai HP, selama HP kita on, dimanapun kita berada, kedetek Pak.
Ada nama teknologi Celebrite. Meskipun HP ini mati, kita bicara itu terekam. Itu teknologi dari Israel dan dipakai oleh intelijen kita. Kecuali kita pakai flight mode, nah itu nggak kedetek. Tidak flight mode, kemudian kita matiin HP dalam kondisi off, kita bicara begini, kerekam. Ke depan kemungkinan akan ada teknologi yang bisa merekam seluruh gerakan tubuh kita. Ini orang bertengkar misalnya, itu terekam, kaki kita nendangnya apa? Itu bisa kerekam barangkali nanti, apakah tembok, apakah tubuh manusia, apakah tubuh binatang akan kerekam. Al-Quran ini merupakan sebuah petunjuk, termasuk petunjuk lahirnya teori-teori besar. Kalau kita dulu membayangkan malaikat raqib dan atid mendampingi kita membawa buku mencatat, ketika era digital muncul, dulu era buku sekarang sudah masuk e-book ya. Ya, e-book. Udah nggak lagi banyak buku, orang menulis dan kemudian dicetak. Toko-toko buku di samping kampus UIN itu udah pada tutup, nggak laku. Orang sudah pakai digital, e-book semua. Berubahlah pemahaman kita dengan raqib atid. Dulu raqib atid itu membawa buku besar, catat. Ketika era digital, malaikat atid kita mengimajinasikan bawa HP. Nanti ketika itu berubah, digital mengalami sebuah perkembangan yang sangat pesat, di mana semua perilaku kita kerekam oleh HP. Selama HP itu berjarak hanya sekian meter dengan kita, maka pandangan kita, pemahaman dan tafsir kita dengan raqib atid berubah lagi. Kita bisa membayangkan Allah itu sudah menaruh chip di dalam tubuh kita. Semua yang kita lakukan, bahkan hati kita, berpikir kita, belum kita verbalkan, belum kita ucapkan, itu sudah kerekam. Maka Allah katakan, Nabi katakan, niatmu yang baik udah dapat pahala meskipun tidak kau lakukan. Dari mana? Dari chip yang ditanam oleh Allah di dalam tubuh kita. Niatmu yang buruk tapi yang belum engkau lakukan, itu tidak membawa dosa. Ala inna fil jasadi mudghah idza suluhat suluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad ala wa ya al qalb. Kata kalbun. Ini chief yang ditaruh oleh Allah di situ sehingga semua kerekam. Maka ini bisa memicu sebuah perkembangan teknologi digital kita, bagaimana manusia mengembangkan alat teknologi sehingga semua perilakunya kerekam, sehingga hakim nggak susah-susah, aparat nggak susah-susah, cuman lihat si A, wah ini dia ada di situ, ini dia ketemu sama situ, dia lagi punya masalah di situ, dia pencuri ketahuan. Bahkan sebagai langkah antisipatif diketahui, oh chief ini merekam niatnya. Niat buruk langsung bunyi itu di kantor kepolisian. Ah, ini mau nyuri ini. Dicegah duluan. Ini mau merampok ini, dicegah duluan. Teknologi digital bisa mengarah ke sana, dan kita umat Islam itu sesungguhnya paling potensial untuk mengembangkan teori-teori itu, teknologi-teknologi itu, karena di dalam Islam, dalam Al-Quran sudah diberikan petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk Quran itu mestinya kita pahami secara smart, cerdas untuk memahami Quran ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian,
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansitu. Dan dalam ayat yang lain ketika orang dibaca Al-Qur'an wajilat qulubuhum, ya. Kenapa hatinya bergetar? Quran cuman dibaca verbal, masuk hati bergetar, memberikan pengaruh. Ini bisa kita teliti sih, secara psikologi, apa dampaknya secara sosial. Begitu juga bisa kita lakukan sebuah penelitian. Antara Quran dengan manusia ada titik temu di situ. Kenapa kemudian bisa membuat orang menangis, bisa muncul hidayah? Orang dengar Quran padahal non-muslim langsung masuk Islam. Di sini perlu alat ukur untuk memahami sebagai bahasa ilmiah dan bahasa universal sehingga semua orang tahu. Jadi kenapa Quran dibaca ada orang yang menangis? Tentu bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan ini tidak semata-mata kita kembalikan kepada Allah, inna hudallahi huwal huda, ini hidayah milik Allah. Enggak bisa begitu saja. Mesti harus menjadi pengetahuan umum. Bagaimana Quran itu bisa dibaca, kemudian bisa membuat orang menangis dan berubah secara moral. Tentu ada syarat-syarat keniscayaan yang harus dipenuhi. Seperti ketika kita, kalau orang minum 1 gelas pasti kenyang. Ini normal, bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau orang baca Quran, yang baca caranya begini, yang mendengarkan begini, pasti nangis, nggak mungkin tidak. Ini namanya ilmiah. Nggak ada yang kemudian saya dengerin itu kebetulan nangis. Pasti ada penjelasan ilmiah yang bisa berlaku secara universal kepada semua orang ketika syarat-syaratnya dipenuhi. Ini namanya syarat universal. Seperti minuman, siapapun yang minum 1 gelas ini pasti kenyang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, disinilah Quran itu betul-betul hudal linnas. Bukan hudal linnas hanya sekedar kemudian imannya tumbuh. Memang al-iman yazid wa yanqus. Kita sepakat bahwa Quran tidak hanya bicara tentang moral, kita sepakat. Tapi Quran juga bicara tentang data, Quran juga bicara tentang kaidah ilmiah. Ketika kita hanya bicara Quran itu sebagai bahasa moral, memang semua ilmiah tujuannya moral, data tujuannya moral, sejarah tujuannya moral. Tapi ketika kita menyederhanakan bahwa Quran itu sekedar moral dalam pengertian dikembalikan kepada Allah yang dapat petunjuk, dapat yang enggak. Kalau Quran kemudian menegur kepada Nabi, jangan engkau putus asa, hidayah milik Allah, itu bukan berarti pasrah kepada Allah. Tidak ada seorang nabi pun, rasul pun yang Allah turunkan ke bumi ini yang tidak berdarah-darah, yang tidak berkeringat, yang tidak memeras seluruh keringat dan tenaganya untuk memperjuangkan, sedih, gelisah, frustasi. Sementara kita menerima sebagai warisan kenabian dengan cara, ya tugas kita kan hanya menyampaikan. Coba kalau semua Rasul hanya mengatakan seperti itu, punya prinsip seperti itu, ya tugas saya menyampaikan, berhasil atau tidak bukan urusanku. Kalau semua Rasul seperti ini, tidak banyak yang berhasil. Udah disampaikan, nggak berhasil, gelisah, berdoa, mengadu, curhat sama Allah, buat strategi baru, kemudian lakukan treatment, gagal lagi, strategi baru, lakukan treatment, gagal lagi, mengeluh lagi, strategi baru lagi, treatment lagi, berdoa lagi, terus dilakukan oleh para rasul, gagal lagi terus. Sementara kita sederhana, ya saya akan ngajak, nggak mau ya sudah. Dari situ udah ketahuan kapasitas keimanan kita. Jadi kalau kemudian kita urut klasifikasi umat Islam ini, ada beberapa kelompok. Ada umat Islam yang penting Islam, karena udah terlanjur dari lahir, sholat enggak,
puasa enggak, Jumatan enggak. Pokoknya Islam. Kita sering kali menyebutnya Islam KTP. Ada umat Islam yang Jumatan saja. Karena apa? Karena malu kelihatan semua berangkat atau enggak berangkat. Ada umat Islam yang sholat. Soal kualitas sholat nomor sekian, yang penting sholat. Ada umat Islam yang sudah mulai ya sholat, zakat, haji, dipenuhilah rukun Islam. Ada kemudian umat Islam yang pengen ada niat baik dengan cara dia zakat. Ada umat Islam kan pelitnya bukan main, dosanya aja diminta nggak boleh, apalagi duitnya. Orang yang mau zakat ini tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tapi juga mau zakat, mau sedekah. Ada yang kemudian naik lagi ikut taklim, pengen memperbaiki. Dia sadar bahwa kalau ingin mau tahu pintu surga, ya ikut majelis taklim. Raudhatun min riyadil jannah. Orang majelis taklim itu, Pak, itu sudah ada di taman surga. Jadi ini katakanlah surga kalau kita bicara tentang fisik. Di sini udah ada di tamannya, udah masuk dia orang di taklim ini. Maka Nabi mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan orang itu baik, orang itu paham agama. Kalau udah orang paham agama, ya, kalau orang kemudian taklim sekedar mencari pahala, ya di raudhah saja, di tamannya saja. Tapi kalau ingin masuk surga, ya paham, diamalkan. Yufaqihu, paham. Kalau sudah paham, kemungkinan besar dia amalkan. Kalau sudah paham, artinya ketika ikut majelis taklim itu serius, bukan sekedar nyari pahala, tapi betul-betul ingin buka pintu surga. Bukan hanya ingin di raudhah, di pintu surga, melihat pintu surganya saja, enggak. Pengennya dia paham dan kemudian diaplikasikan. Ada umat Islam yang terakhir, yang paling tinggi ini adalah umat Islam yang memiliki tanggung jawab kenabian dengan cara punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Ini yang paling tinggi. Ikut berjuang, ikut mengambil peran, berkontribusi dalam titik-titik terjadinya perubahan itu. Gelisah ketika masyarakatnya nggak baik, gelisah ketika terjadi kemungkaran, dia berupaya hadir di situ, mengambil peran untuk membuat sebuah perubahan. Ya, bukan bidangku. Nah, inilah kesalahan berpikir. Itu sudah ada yang ngurusin. Inilah kesalahan berpikir. Seandainya para rasul, para nabi berpikir seperti kita, gimana nasib umat itu? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu ada chiefnya di dalam tubuh kita, tercatat oleh Allah. Walau misqala dzarratin, meskipun itu hanya sebiji sawi. Ini perumpamaan, meskipun sekecil apapun. Contoh yang sekecil, ya. Di sini misalnya buka pintu ini, tapi sudah ditulis lewat pintu samping, kita masih masuk pintu ini, chief ini ada alarmnya. Hal yang kecil. Kita masuk trotoar, kemudian ada batu, kebetulan nggak tahu ada di trotoar itu. Kita merasa cuek karena itu bukan tugas kita. Chief ini ada alarmnya. Kenapa kita tidak singkirin? Itu hal yang kecil sekalipun, yang remeh-temeh, tetapi tercatat di dalam chief, terekam dalam chief yang Allah taruh di dalam tubuh kita. Kita sadar chief itu muncul ketika nanti di akhirat, Pak. Oh, ternyata rekaman semuanya ada, kebuka semuanya, yang dalam bahasa Al-Quran bukunya dibuka. Di situ catatan kita baca. Jadi era digital itu bukan dicatat dengan tangan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Ya. Kitab ini artinya dulu artinya buku. Kitab sekarang artinya ya digital, udah. Kitab. Ya. Mubin yang jelas. Ya, tidak kena virus.
chip itu. Buatan manusia ada kelemahannya, kena virus bisa hilang. Buatan sama Allah tidak. Ini orang jadi tersangka ini, ya korupsi. HP-nya dibuang. Supaya apa? Data-data di HP itu tidak bisa diambil. Kalau kemudian dibuka, meskipun ada rekaman semuanya di KPK itu, tapi KPK nggak boleh membuka itu karena itu pelanggaran. Kecuali HP ini diambil, kemudian disedot semua datanya, dibuka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'subu an rabbika, tidak ada sedikit pun yang terlupakan, yang terabaikan, yang tidak terekam. Maka umat Islam lah mestinya yang paling memungkinkan untuk membuat alat teknologi digital yang bisa merekam seluruh perilaku manusia. Mestinya umat Islam ini, karena udah ada petunjuknya di dalam Al-Quran, dan ini tidak diberikan kepada umat yang lain. Tapi kenapa alat teknologi digital yang menemukan bukan umat Islam? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena umat Islam tidak secara sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Sekarang Israel aja bisa merekam. Mestinya umat Islam bekerja keras. Gak apa-apa pakai biaya masjid misalnya, sedekah itu, membuat aplikasi yang bisa merekam perilaku manusia dalam jarak yang sekian meter. Tidak harus dipegang, tapi jarak sekian meter dia bisa merekam, membuat aplikasi. Oh, aplikasi di sini udah ada aplikasi matanya. Dia itu melihatnya kemana aja. Di sini ada aplikasi. Jadi ketika melihat mata berarti dia sedang menghadap kemana kan kelihatan. Ada aplikasi tangan. Tangan sedang bergerak seperti apa kelihatan. Ada aplikasi kaki. Kaki sedang bergerak kemana kelihatan. Kemudian ada aplikasi raut wajah. Otak sedang berpikir apa raut wajah itu memberikan sinyal. Wajah kita itu kan sering kan ada pencuri, kemudian ditangkap masuk TV. Seringkali kita bilang, oh pantas wajah maling, kan gitu. Kenapa orang menikahi seorang wanita, mau menikah, melamar, itu berhak untuk melihat raut wajah dan telapak tangan. Satu sisi raut wajah menunjukkan cantik tidaknya. Telapak tangan menunjukkan dia pekerja kasar atau tidak, dia tuan atau budak. Tapi jauh dari itu sebenarnya, secara implisit yang ingin dipesankan kepada kita, kerut wajah ini menunjukkan cara berpikir orang itu positif atau negatif. Orang selalu berpikir negatif, wajahnya tidak enak dilihat. Orang berpikir positif, wajahnya enak dilihat. Orang rajin ibadah, rajin wudhu, wajahnya berbeda dengan orang yang tidak rajin wudhu, tidak rajin ibadah. Tangan ini, saya punya teman kuliah S2 di Bangladesh. Di antaranya mempelajari garis tangan. Jadi garis tangan ini selalu, kerut-kerutnya selalu mengalami perubahan sesuai dengan perilaku dan karakter seseorang. Dan dia bisa baca ini ilmiah, bersifat universal dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya dua teman yang bekerja di kuliah di Bangladesh. Dia bisa membaca garis tangan, dan garis tangan ini menunjukkan cara berpikir orang, karakter orang, perilaku orang. Artinya Rasulullah boleh membuka tangan untuk melihat karakter orang, tidak hanya profesinya. Umat Islam laki-laki mestinya lebih cerdas dan lebih maju dari umat yang lain. Teman saya ini bukan Muslim, dua teman saya, tapi Buddha, kuliah S2 di Bangladesh. Kenapa mereka yang mengambil ilmu? Maka seringkali kalau engkau ketemu kebenaran, ya, maka itu adalah terimalah, pungutlah kata Rasulullah, karena itu sesungguhnya kebenaran Islam yang hilang. Artinya apa? Betapa
banyak kebenaran Islam kita abaikan seolah-olah menjadi hilang. Ketika kita ketemu dari orang lain, lah itu kan Islam. Ini mana hadis itu? Loh, ini kan ada dalam Al-Quran. Itulah kebenaran yang hilang karena kita abaikan. Loh, itu kan ada dalam hadis. Sering kan kita begitu. Itu adalah sebuah kebenaran yang seolah-olah hilang karena kita abaikan. Betapa banyak kebenaran yang hilang dari kita karena kita abaikan, padahal itu kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dulu saya sangat liberalis ketika ilmu-ilmu sosial yang saya pelajari saya temukan dalam Al-Quran begitu sederhana ayatnya, dengan kecermatan redaksi Al-Quran. Pada akhirnya saya berubah 180 derajat, sudah ada dalam Al-Quran. Saya tetap terus mengembangkan pengetahuan dengan teori-teori yang saya dapatkan dari luar, tetapi tetap lagi-lagi saya konversi, saya melihat kembali, saya mencari rujukan di dalam Al-Quran, dan itu dasar. Maka gunakan pikiran otak kita dan hati kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah. Ibu bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya awliya Allah, kekasih-kekasih Allah itulah khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Ini sebagaimana mungkin mengacu dari sini judulnya ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih-kekasih Allah tadi? Yaitu orang yang memastikan bahwa jejak digitalnya itu bagus. Enggak takut dia dicatat oleh aparat, enggak takut dia dicatat oleh intel, enggak takut dia dicatat oleh sejarah. Kenapa? Karena jejak digitalnya bagus, dan ini susah. Di depan manusia dibully kayak apa, dijelekin kayak apa, dituduh kayak apa, tenang. Ya, dalam konteks ini satu contoh lah misalnya, kenapa orang macam Anies Baswedan itu tenang, dia senyum, dibully, dicaci maki, dipanggil KPK, dipanggil Barreskrim, tenang. Kenapa? Karena jejak digitalnya bersih. Semua untuk melakukannya terukur, dan ini tidak mudah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, penting ada kesadaran kita bahwa Allah naruh chip dan merekam semua perilaku kita, dan itu menjadi jejak digital. Kita menjadi gelisah atau tidak, takut atau tidak, akan bergantung kepada jejak digital itu. Kalau kemudian hidup kita gelisah, berarti di dalam chip itu lagi ada masalah. Kita coba bayangkan seolah-olah memang ada pengawas di luar Allah yang akan mengini kita, dan kita membuat kita makin waspada, makin hati-hati. Nah, kebetulan ini Allah ciptakan kita, ditaruh yang namanya Allah menciptakan kita. Contoh misalnya Bapak Ibu, orang-orang digital ini. Ada kawan saya yang pada akhirnya menceraikan istrinya karena dia curiga istrinya main serong. Apa yang kemudian terjadi? Dia belikan HP ke istrinya, HP baru. Seneng dong dibelikan iPhone. Padahal di dalam iPhone itu sudah dia pasang aplikasi. Kasih istrinya seneng. Ini teman saya.
Semua yang dia chat dengan siapa, telepon dengan siapa, terekam masuk ke HP dia langsung. Ini kalau naruh aplikasi, ketahuan, besoknya dicerai. Kalau saya sebutkan namanya, Bapak Ibu kenal semua. Nggak perlu saya sebutkan namanya, karena ini orang terkenal. Dia cerita ke saya. Bapak kasih ke saya HP, nggak usah lama-lama, 1 menit saja. 1 menit saja. Semua WA bapak-bapak ada di HP saya. Ada aplikasinya ya? 1 menit saja. Kalau yang kayak gitu masih bisa lah. Apalagi Allah. Maka wajar, ini rasional. La khaufun alaikum walakum yahzanun. Itu rasional sekali. Jadi kalau ada amal buruk itu membuat kita gelisah. Kalau ada amal baik itu membuat kita tenang. Di hadapan istri kita kalau kita punya will yang lain nggak tenang, istri kita juga gitu. Kalau kemudian punya laki-laki yang lain nggak tenang juga, berbuat salah, kita datang ke rumah, istri pergi tanpa izin, tahu-tahu pulang ke rumah, kita pulang, itu pasti gagap itu. Padahal cuman pergi tanpa izin, padahal perginya juga benar, cuman belanja di mana, biasanya izin tapi nggak izin, itu kelihatan kok. Saya ini S1 hukum, belajar kriminologi. Ini ada satu orang dibunuh oleh bapak semua di sini, pelaku pembunuhan terhadap satu orang mati. Saya bisa tahu dengan investigasi kepada bapak-bapak, saya bisa tahu ini yang yang pembunuhnya siapa di antara bapak-bapak. Meskipun semua mukul, sederhana. Saya tanya, bapak mukul di mana? Di visum ini akibat pukulan yang mematikan itu adalah pendarahan di sini. Saya akan cari bapak yang mukul di kepala belakang, berarti bapaklah yang membunuh. Ini ilmu kriminologi. Dan Bareskrim itu belajar tentang ini. Jadi akan ketahuan satu RT sekalipun pencuri atau orang yang ngambil motor kemudian digebukin orang sekampung, akan ketahuan siapa yang mematikan ini. Jadi Bapak Ibu, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau ada kegelisahan dalam hidup kita, berarti itu sedang ada masalah dalam diri kita. Tidak ada dosa yang tidak membuat kita gelisah. Tidak ada kesalahan yang tidak membuat kita gelisah. Itu udah teoritis itu. Setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kekeliruan yang kita sengaja itu membawa kegelisahan dalam hidup kita. Tapi setiap perbuatan amal baik itu membuat kepuasan dan kebahagiaan diri kita. Kebahagiaan itu berkurang, lama-lama hilang ketika kita sudah terjebak dalam pujian orang lain, sudah mendapatkan kompensasi. Misal, saya kasih beliau bantuan 10 juta, beliau bahagia, saya lebih bahagia melihat beliau bahagia, kan gitu. Kepuasan ada di dalam diri saya, hidup saya la khaufun 'alaikum wa la hum yahzanun, berseri-seri. Tapi satu ketika beliau cerita kepada banyak orang, orang memuji kepada saya, kebahagiaan yang saya rasakan menjadi berkurang, menjadi gelisah, menjadi nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Orang bersedekah diam-diam itu lebih membahagiakan daripada sedekah terang-terangan. Inilah keikhlasan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ini saya ingin ungkapkan takwa. Coba lihat surat Ali Imran. Saya ayat berapa saya lupa. Ayatnya begini. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada magfirah, tetap
Maghfirah itu artinya apa? Senantiasa ada kesadaran, ada evaluasi, ada muhasabah, sehingga orang itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa hebat. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang mutakin. Surga itu bisa dunia, bisa akhirat, dua-duanya. Al jannah fid dunya wal jannah fil akhirah. Itu disediakan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ini kriteria pertama loh. Dia pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan susah, fis sarai dalam keadaan lapang, wad dharra maupun dalam keadaan sempit. Artinya apa? Dermawan. Itulah orang dermawan yang membahagiakan. Sehingga tidak alladzi jama'a mala wa adada, menggelisahkan karena menghitung-hitung uangnya terus. Ayat yang lain, wa may yattaqillahu yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya berlimpah bagi orang yang bertawa. Siapa orang yang bertawa? Lagi-lagi alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang dermawan. Orang dermawan itu rizkinya berlimpah. Sudah, itu kuncinya. Dermawan, rizkinya berlimpah. Kenapa? Sepelit-pelitnya orang di dunia ini nggak suka orang pelit. Sebakhil-bakhilnya orang di dunia ini nggak suka orang lain bakhil. Dermawan ini adalah orang yang memiliki magnet untuk diapresiasi, ditemani, digauli, dibantu oleh orang lain. Kunci itu. Jadi bisa dijelaskan secara ilmiah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Kenapa menahan marah? Bisnis, rugi, marah-marah. Orang ini nanti nggak mau jadi partner lagi. Orang ini cerita kepada yang lain nggak mau jadi partner. Kenapa? Rugi aja marah-marah. Bahkan sekalipun dikalai, jadi harus menahan marah. Karena kalau kita marah, teman makin dikit, teman makin takut, teman makin merespek. Di situ peluang tertutup, peluang makin sempit. Ini teori kekayaan ini. Quran mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Rugi, ada salah, biasalah itu. Dikit marah, orang lari, marah, orang lari, makin sempit peluang kita. Bagaimana mau jadi kaya? Maka para pengusaha itu menurut penelitian itu adalah orang yang emosional cost-nya tinggi. Orang yang nggak mudah marah, intelektual, orang yang intelektualnya tinggi seringkali marah. Maka rata-rata profesor di Indonesia itu wajahnya nggak enak dilihat, benar nggak? Saya ini kuliah S1, S2, S3 gitu, sampai selesai. Kemudian ketika melihat profesor-profesor, ya disiplin sih iya, ya. Tapi wajahnya itu rata-rata nggak enak dilihat. Kenapa? Karena melihat mahasiswanya tidak sesuai dengan kaidah ilmiah secara ideal. Tapi nggak perlulah. Beda dengan profesor-profesor di luar negeri, itu wajahnya senyum. Mungkin karena profesor-profesor di Indonesia gajinya juga kecil itu. Ya, dosen biasa saja di Malaysia itu 25 juta. Di sini untuk dapat 25 juta itu harus profesor senior. Habis itu pensiun tinggal 4 juta, stroke. Coba udah sekian tahun sampai 60-70 tahun memeras keringat sampai menjadi profesor, ketika pensiun bukan diapresiasi tapi diturunkan gajinya jadi 4 juta. Sedih ya? Mestinya gajinya tetap segitu. Jadi mereka mengakhiri hidupnya, menjelang akhir hidupnya itu bahagia itu loh. Ini profesor pensiun makin cepat mati gitu. Kenapa? Ya gajinya tinggal 4 juta. Bagaimanapun berpengaruh secara psikologis. Saya pernah ngobrol begini dengan seorang profesor yang mau pensiun. Prof, saya ini agak berpikir mau jadi profesor atau enggak, saya bilang. Karena kalau jadi profesor udah gaji 25 kemudian pensiun tinggal 4 juta, itu sesuatu yang berat. Saya bayangan saja saya berat, apalagi saya laksanakan. Profesor itu langsung pingsan. Ini cerita serius. Kenapa?
Saya lupa kalau profesor ini barusan pensiun. Untung nggak lewat. Ini benar, ini cerita nyata. Saya ngobrol berdua. Betapa itu menjadi beban. Saya nggak sadar pada saat itu kalau beliau sedang pensiun. Sampai saya teriak-teriak masuk ke rumah, saya panggil istri dan anak-anaknya. Takut lewat. Kalau sampai mending lewat itu, wah dosa saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bertakwa tadi ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Pemaaf. Ada kesalahan ya sudah nggak apa-apa. Saya ada partner bisnis udah dari tahun 2010-an apa 2009 artinya lebih dari 10 tahun konveksi. Yang pegang dia keuangan dia saya nggak tahu, yang modalin saya. Sampai dia laporan setiap bulan ngasih, setiap bulan kali aku biarin, pokoknya nggak pernah saya baca. Sampai pada akhirnya sekian tahun, lebih dari 5 tahun ya, dia bilang, Ustadz mohon maaf, saya laporan kemarin itu sering saya manipulasi, tolong diikhlaskan Ustadz. Saya lihat Ustadz baik benar, belum pernah saya kerjasama dengan orang macam Ustadz. Sampai sekarang. Dan sekarang karena masa pandemi, kalau ada duit ya dia setoran, kalau enggak dapat untung ya enggak gitu. Saya mau dia gitu ya. Dan nyaman. Artinya apa? Kalau orang-orang seperti ini enggak pernah kesalahan tapi kita maafkan, wal afina anin nas. Teorinya, kita maafkan yang lain, nyaman kerjasama dengan kita, membuka peluang untuk kita. Dan insya Allah tidak akan berkekurangan rizki. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini teori loh. Jangan kita anggap wah kemudian serahkan kepada Allah. Yang penting wal afina aninas wal kadhiminal ghaidha yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Kuncinya kalau mau rizki itu lancar adalah dermawan. Menahan kemampuan untuk menahan marah, emosional quotient, dan selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Inilah magnet rezeki yang luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat adalah muhsinin, selalu memberi manfaat, menebar manfaat, berbuat baik, gaul dengan setiap orang, anas setiap orang. Jangan berpikir aku mau begini, untungnya apa? Aku dapat berapa? Kalau kita selalu kalkulatif seperti itu, berat Pak. Qadarullah, saya itu diberikan teman-teman yang baik ya. Diberikan teman-teman yang baik luar biasa. Kalau ketemu kadang-kadang ngasih, dan itu sering, kadang-kadang sebulan sekian kali, satu orang itu, dan ini banyak orang. Ada ngasih 3 juta, ada ngasih 5 juta, kadang-kadang 10 juta. Ini teman baik aja, perkawanan aja. Ada yang 25 juta, ada yang saking banyaknya kawan. Maka akhirnya saya usaha nggak sukses, saya bikin bisnis gagal terus menerus. Apa sih maksudnya Allah ini gitu loh. Saya ingin hidup tidak dari amplop ya Allah, saya bilang gitu. Itu menggelisahkan dalam hidup saya. Tapi saya usaha kok gagal terus. Saya main properti ya belum sukses sih, ada untungnya tapi belum banyak itu. Saya pengen financial freedom. Saya usaha konveksi, ada beberapa konveksi ya masih belum maksimal lah. Kemudian saya usaha yang lain kok gitu. Tapi kemudian Allah hadirkan, jawab Allah dengan cara-cara gitu. Ya Allah, saya juga sebenarnya nggak pengen dapat bantuan ini, tapi saya pengen usaha ya setahun nggak apa-apa lah 10 miliar gitu loh. Pengennya seperti itu gitu loh. Jadi aku ingin memberi tangan di atas. Al yadul ulya khairun min yadil sufla. Al yadul ulya ahabbu minallahi minal yadis sufla. Saya ingin seperti itu ya Allah. Teman-teman saya ustadz-ustadz yang sibuk waktunya itu, saya bisa bantu, saya bisa memberikan sesuatu. Tapi belum, mungkin saya sendiri juga belum maksimal usaha itu. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang bertakwa itu insyaallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah ada rasa takut menghadapi hidup ini, walahum yahzanun, tidak gampang, tidak gelisah, tidak
sedih karena hidup dia jalani karena Allah mendampinginya dengan ridha dan kasih sayangnya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya. Menarik sekali tadi dari awal sempat dibahas tentang perekaman digital ya Ustadz. Kalau kita bayangkan memang Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan chip ya. Malahan kalau salah dalam ayat yang lain, selain malaikat menjadi saksi atas semua perbuatan yang kita lakukan, nanti di akhirat tangan kaki kita jadi saksi. Betul saja. Surat Yasin. Surat Yasin. Baik. Terima kasih. Baik, bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Silakan Ibu, namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Yuli. Ibu Yuli. Langsung pertanyaannya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Yang ingin saya tanyakan dan mohon penjelasan, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ayat terakhir itu maksudnya bagaimana akhir hidupmu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika engkau husnul khotimah, maka ini akan menjadi tiket bagi seluruh amal yang sebelumnya. Tapi ketika itu su'ul khotimah, ternyata mati dalam keadaan kafir misalnya, atau dalam keadaan ini, maka ruang untuk amal-amal sebelumnya menjadi tertutup. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, engkau lihat ada orang beramal laksana amalnya ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia beramal ahli neraka dan pada akhirnya masuk neraka. Ada orang yang amalnya seperti amal ahli neraka, brengsek banget, tetapi di akhir hidupnya dia beramal menjadi seperti amal surga, seperlayaknya orang yang beramal surga, maka dia masuk surga. Jadi tidak boleh, pesan yang ingin disampaikan dalam hadis-hadis itu adalah tidak boleh kita menyombongkan amal kita, belum tentu mendapatkan ruang di akhir hidup kita menjadi tiket untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Dalam Al-Qur'an, ahasiban nas wa yutraku ayyaqula amanna wa hum la yuftanun. Seseorang pasti diuji. Disitulah iman itu bisa tumbuh, bisa turun. Beda dengan ujian kelas. Orang kelas 1 naik kelas 2 ujian, ternyata nggak lolos. Ya dia tetap di kelas 1. Tapi iman tidak. Kelas 2 naik kelas 3. Dalam konteks iman, kalau kemudian kita kuantitatifkan, naik kelas 3 ujiannya nggak lulus, dia bisa turun ke kelas 1. Atau ini ke SMP, dia bisa turun ke kelas 6 ibtidaiyah. Maka ketika saya dulu di pesantren sarang, orang masuk tidak berdasarkan ijazah dan pernah sekolah di mana, orang masuk di situ dites tidak berdasarkan usianya. Sarjana sekalipun dia tes berdasarkan ujian yang ada, dia bisa masuk ibtidaiyah, bisa masuk MTS. Padahal saya punya teman sarjana lulusan IAIN, dites dia masuk kelas 1 ibtidaiyah, kelas 1 sanawiyah. Padahal ini sarjana IAIN, sarjana UIN. Iman juga begitu. Ketika Allah memberikan ujian, bisa naik, bisa stuck, bisa turun. Oleh karena itu,
upaya yang mesti kita lakukan adalah senantiasa menautkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa jaga seluruh amal kita menjadi tiket kita ketika kita meninggal dunia husnul khotimah. Begitu Ibu ya. Baik Ibu. Baik Pak, saya akan menyapa para jamaah yang ada di Zoom meeting dulu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di lain Zoom meeting. Ada Pak Ahmad Fikri, kemudian ada Pak Ade Sukardi, ada Ibu Endah Wastuti, ada Jahyuli, ada Mas Rama Romindo. Sekalian ini ada satu pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Bapak Ahmad Fikri. Kenalkan, saya Fikri dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Alhamdulillah sudah hadir. Mau tanya Pak Ustadz, apa obat menghindari kesedihan hati yang dimana anak muda suka galau saat ditinggali pacar Pak Ustadz? Iya. Iya, ini luar dari tema nih. Iya, iya. Apa-apa, silakan Pak. Iya. Menghindari kesedihan hati. Saya punya otoritas untuk menjawab, kenapa? Saya juga pernah mengalami. Oh gitu ya. Saya dari pesantren, di pesantren itu kan nggak kenal perempuan. Iya betul. Terus saya di pesantren itu 9 tahun, di sarang 6 tahun. Ya. Terus ketika saya ikut sekolah di SMA, kan ketemulah perempuan itu. Iya. Anak pesantren itu kalau lihat perempuan, dalam pikiran itu untuk jadi istri. Nggak ada istilah anak pesantren punya pikiran pacaran, itu nggak ada. Nggak ada ya. Ini calon istri saya. Ketemulah orang yang wah cocok jadi istri. Dekati. Setiap hari Sabtu, hari Minggu saya datang ke rumahnya liburan. Saya tembak, ditolak. Minggu lagi 20 kali, 20 minggu saya tembak terus, ditolak terus. Masya Allah. Nggak pernah berhenti. Terakhir ketika saya sudah tinggalin, udahlah, dia kayaknya nggak mau. Kirim surat, dia suka. Ketika dia suka, entah kenapa, terus kemudian sekian lama, ya, saya nggak bisa kenal perempuan kalau nggak kenal keluarganya. Jadi saya datangi ke rumahnya. Setelah ketika ini nggak tahu entah fitnah dari mana, akhirnya dia minta putus. Wah, kayak layang-layang, sekali-kalinya kenal perempuan, sekali-kalinya senang sama perempuan, kemudian putus. Tapi begini, Mas Ahmad Fikri, jadi Allah pasti berikan yang terbaik. Kalau itu ternyata diputus, berarti Allah akan, itu nggak baik buat Anda. Khusnudan sama Allah, dan itu pasti nggak baik. Jadi menurut kita belum baik, belum tentu menurut Allah baik. Sebenarnya kan gitu. Ya, kita terbatas. Apalagi anak muda. Kenapa perempuan itu menikah harus ada izin wali? Karena memang perempuan itu ketika suka tidak rasional, hanya perasaan, rasa cinta, gitu kan? Ya, tai kucing bau wangi. Itulah orang yang sedang bercinta. Yakinlah bahwa Allah akan sediakan yang lebih baik. Masih banyak perempuan yang jauh lebih cantik, jauh lebih baik, jauh lebih cocok daripada dia. Buat saja menyesal. Saya pernah ditolak oleh seorang perempuan ketika saya suka sekolah dulu. Ditolak, betul-betul ditolak. Sampai satu ketika ada reuni setelah 30 tahun. Masya Allah. Saya diminta untuk menjadi wakil daripada alumni, bicara di depan dari 10 angkatan ini. Udah, kalau 10 angkatan itu kan ngobrol luar biasa, udah nggak didengerin. Semua yang ngomong nggak didengerin, kepala sekolah nggak didengerin, kepala yayasan nggak didengerin, semua yang nggak didengerin. Akhirnya saya ngomong, wah ya, kalau nggak didengerin payah ini. Apa saya cerita? Yang terhormat kepala sekolah saya ceritain. Wah, akhirnya orang dengar, kepala ini guru matematika dulu, satu galaknya bukan main, satu kelas itu kirim Fatihah supaya sakit, besoknya benar sakit, mulai orang dengar. Kemudian saya bilang, yang terhormat juga ini, saya sebut aja nggak apa-apa, ada di dalam novel saya kok, Ida Maimunah, ini adalah cinta pertama saya yang saya ditolak, gitu kan? Wah, orang dengerin semua itu, bangga kita ditolak.
Karena ketika kita ditolak memberikan motivasi kepada kita, saya akan tunjukkan bahwa kamu kelak menyesal karena menolakku. Dan betul dia menyesal karena menolak kita. Jadi Mas Ahmad Fikri, jadikan itu sebagai motivasi bahwa Anda akan menjadi orang besar dan membuat orang yang menolak Anda, meninggalkan Anda, menyesal seumur hidup karena telah meninggalkan Anda. Terakhir, saya pernah juga, namanya orang di pesantren kan, ini orang paling cantik SD, SMP, SMA di ranking 1 terus, tercantik di kampung. Saya tembak, saya ditolak. saya ditolak. Pada saat saya kuliah, karena anak pondok kan dianggap katrok, ketinggalan zaman, sarungan gitu kan, nggak modis, nggak gaul. Ketika saya kuliah pertama, dia datang ke saya, dia menanyakan ke saya, masih suka nggak? Saya bilang kagak, nyesel dia. Jadi kan orang menyesal karena menolak kepada kita. Mantap itu. Gitu. Baik. Oke, cukup. Jadi intinya kita husnuzon aja pada Allah. Mungkin itu bukan yang terbaik buat kita ya. Bukan yang terbaik. Dan Allah siapkan yang terbaik. Kalau dia yang terbaik, suatu saat dia datang merengek-rengek minta kepada kita. Baik. Baik, masih ada di sini Pak pertanyaan? Silakan Pak. Satu lagi. Halo. Dengan siapa Pak? Langsung saja. Nama saya Abdul Malik. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, batasan ikhlas. Batasan ikhlas tentu saya butuh definisi tentang ikhlas dulu sebelumnya. Batasan ikhlas dari sebuah perlakuan ibadah dengan sebuah pengharapan atau reward, penghargaan. Itu sebatas mana atau seperti apa antara ikhlas, perbuatan ikhlas dari sisi ibadah, semua amal peribadatan, dengan sebuah reward atau pengharapan, penghargaan. Itu batasannya itu mana? Karena kaitannya tadi sebagai contoh, misalnya ada ilustrasi Ustadz bertemu seorang profesor gitu yang menceritakan tentang hasil kerjanya diupahkan sekian kalau sudah pensiun sekian. Makanya saya butuh penjelasan tentang batasan antara perbuatan ikhlas atau ikhlas itu sendiri dengan sebuah reward atau penghargaan. Itu seperti apa? Yang kedua pertanyaannya, kaitan doa. Kita semua sering mendengar dan tahu bahwa manusia itu harus berdoa pada Allah untuk memenuhi kebutuhan. Dengan istilah bahwa Allah itu Maha tahu tentang diri kita. Ini kaitannya dengan penjelasan digitalisasi, bahwa semua perilaku kita Allah pasti tahu. Artinya di situ soal kebutuhankah atau sebuah perencanaankah ke depan. Oleh karena itu kaitan antara doa yang harus kita lakukan dengan bahwa Allah sesungguhnya tahu tentang diri kita. Kalau memang begitu, kenapa harus berdoa? Nah itu secara logika ya, saya butuh logikanya ini. Saya pikir itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, langsung Ustaz. Baik, yang pertama soal ikhlas Pak. Ali bin Abi Thalib mengklasifikasi 3 hal tingkat keikhlasan. Yang pertama, orang melakukan amal atau ibadah karena takut kepada Allah, takut dosa, takut masuk neraka, sehingga dia sholat karena takut kalau nggak sholat dosa. Ya. Sholat dilakukan karena memang ada ketakutan dosa dan masuk neraka, diadab oleh Allah. Yang kedua, ada orang melakukan amal atau ibadah karena ingin dapat pahala, dapat reward, tapi dari Allah. Yang ketiga, ada orang melakukan ibadah atau amal karena memang dia ingin Allah suka, ingin dapat ridha Allah, ya, ingin lebih dekat dengan Allah, maka melakukan sesuatu.
Seperti ini tadi kaitannya dengan Mas Ahmad Fikri tadi, kepada perempuan. Ya, kepada perempuan dia mendekatinya, memberikan sesuatu karena supaya orang itu nerima cintanya. Gitu kan. Terus kemudian beda dengan orang memberikan sesuatu ketika orang itu supaya tertolong, terbantu. Beda kan? Tidak ada vested interest dalam dirinya. Soal dia nerima atau nolak itu urusan nomor 12. Beda ya, itu misalnya. Dalam konteks keikhlasan ya, orang yang itulah tingkatan keikhlasan. Keikhlasan yang paling tinggi itu adalah pokoknya aku melakukan apapun dan tidak terbersit di otaknya itu apa ribetnya. Dalam konteks individu. Tapi dalam konteks sosial dan pengertian, ketika kita melihat profesor seperti itu, ya kita punya kewajiban untuk memperjuangkan. Tidak memperjuangkan, katakan saya juga profesor gitu, guru besar. Saya tidak memperjuangkan diri sendiri. Kalau saya memperjuangkan diri sendiri berarti saya yang ikhlas. Makanya kenapa saya bisnis? Kenapa saya ada usaha gitu kan? Ini tujuannya satu, hanya supaya saya ikhlas. Tidak tergantung kepada gaji, tidak tergantung kepada sesuatu yang membuat saya terikat. Kalau kita punya usaha, kita menjadi orang yang bebas, merdeka, objektif, jujur. Tetapi kita tidak boleh menutup mata ketika melihat saudara-saudara kita mendapatkan perlakuan seperti itu. Menurut kita itu nggak adil. Mereka sudah luar biasa mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun kecerdasan anak bangsa. Di akhir hidupnya menjelang kematiannya, seketika mereka sudah tenaganya nggak bisa melakukan apapun, mereka harus hilang penghasilan. Karena tidak semua orang seperti kita punya usaha, tidak semua orang seperti kita punya jaringan di luar. Nah, itu bedanya. Ketika kita memperjuangkan, selama itu tidak memperjuangkan diri sendiri secara egoistis, maka itu tetap dia masih menjaga keikhlasan. Itu soal keikhlasan. Apapun, gitu kan. Saya kan menjadi penulis. Seminggu itu bisa 5 kali tulisan dan sebagainya. Pernah dikontrak, saya tolak. Dikontrak sebuah karena saya takut dia batasi, saya nggak objektif. Tulisan saya ada satu komunitas punya website itu 86, masuk ke situ. Apakah saya dapat? Enggak. Belum lagi website yang lain itu sekitar ada 30-an, ya 26 rata-rata itu kan. Itu apakah saya dapat? Enggak. Kenapa? Ya sudah, saya nulis. Maka kemudian tulisan saya dibacakan menjadi YouTube, itu kan banyak tulisan saya. Saya dipikir dapat royalti, kenal aja enggak. Ketika saya dimintai tanggapan, yang penting dia bermanfaat. Kalau tulisan saya dia bacakan, termasuk Refli Harun membacakan tulisan saya kan beberapa kali, dibacakan gitu loh. Kemudian dapat rizki, bermanfaat untuk keluarganya, dapat pahala juga kan. Dan saya tidak ingin tahu siapa mereka, karena bukan 1-2 orang. Saya tidak ingin tahu siapa mereka. Kalau kemudian membawa manfaat bagi mereka, ya monggo. Ada website yang tidak naik-naik dia. Podcast teman saya sampai kemarin itu podcast itu sampai 52.000 ditonton. Ya lumayan. Dia subscribe-nya sampai sekarang 65.000 subscribe-nya. Saya bilang, saya bantu kamu, saya tahu kamu teman, kamu berjuang. Kalau kamu subscribe-nya nanti ratusan sampai jutaan gitu kan, terus kemudian kamu dapat rezeki, ya pahala juga buat saya kan. Jadi memang butuh proses, kita perlu belajar. Dimanapun kita berada, jangan kalkulatif, jangan matematis. Biarlah Allah yang akan menghitung. Kecuali kita usaha yang jelas-jelas, ya kamu berapa persen, saya dapat berapa persen, itu lain, ada hitung-hitungannya gitu kan. Sahammu berapa, sahamku berapa. Saya juga punya perusahaan sama teman-teman. Saya punya, karena bertiga, saya punya saham 33%. Ya tetap ada sahamnya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu soal keikhlasan. Kemudian yang kedua soal doa. Untuk apa itu doa? Kenapa Allah mewajibkan kita doa? Berdoa itu wajib loh. Orang yang nggak doa itu hadis qudsi, itu orang yang sombong. Allah nggak suka orang yang nggak berdoa. Doa itu ya yang punya banyak manfaat. Yang pertama adalah
media komunikasi kita dengan Allah. Kalau dia berdoa sama aku, dia masih percaya sama aku, dia masih suka nemui aku. Kalau seorang anak nggak pernah minta bantuan kepada kita, ayahnya, kita kan gelisah juga. Ini kok nggak pernah minta duit lagi gitu loh. Apa aku dianggap pelit, kan kita berpikir gitu. Tapi ketika itu dia masih percaya sama aku, dia masih menganggapku dermawan, dia masih menyerahkan hidupnya kepada aku. Itu satu. Itu yang terpenting. Berdoa. Maka berdoalah. Kemudian yang kedua, kalau kita berdoa berarti ada harapan, ada optimisme. Ya, ada optimisme. Tidak senantiasa kesadaran bahwa hidup kita sudah terpatri dikondisikan oleh Allah. Tidak senantiasa kesadaran itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika Nabi aja gelisah kok gitu loh. Rasul aja gelisah. Manusia yang imannya jauh di atas kita itu gelisah, apalagi kita. Maka itu menumbuhkan optimisme, menjaga paling tidak optimisme. Ya, bahwa kita masih punya masa depan yang bisa kita raih. Karena dalam hidup ini seringkali juga ada kegagalan demi kegagalan. Kegagalannya lebih banyak daripada kesuksesan, itu pasti. Yang kita rencanakan lebih banyak gagalnya daripada ini. Gagal 6 kali, sukses sekali, kan gitu. Ya. Kalau dalam teori bisnis itu orang yang usaha ya 8 kali gagal, maka dia punya peluang, ini hasil penelitian, hasil riset, maka dia punya peluang sukses 60%. Artinya dalam hidup ini lebih banyak kita gagal daripada sukses. Tapi di tengah kegagalan itu pasti inna ma'al usri yusra. Ya, al usri dulu gitu, baru yusra. Ya, itu optimisme. Ya, kemudian yang ketiga ya, dengan adanya doa kita berarti punya perencanaan. Kalau kita doakan punya perencanaan, doa apa? Berarti ada perencanaan. Ya Allah, masukkan aku surga. Ingat surga, ada rencana masuk surga. Ya Allah, jadikan anakku sukses. Itu adalah doa. Yang keempat, ini adalah obat psikologis. Kita punya masalah ini, berdoa secara psikologis berkurang beban kita. Punya utang nih, dikejar-kejar nggak bisa bayar. Ya Allah, doa kita, kemungkinan doanya adalah ya Allah, berikan rizki aku biar bisa bayar utang ya Allah. Dan tidak ada orang yang niat bayar utang yang tidak bisa bayar utang. Ada orang yang susah bisa bayar utang karena nggak punya niat untuk bayar. Itu hadis qudsi. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, semoga usahaku ini sukses biar aku bisa bayar utang, nutup utang. Paling tidak, ya Allah, lunakkan hati orang yang nagih ya Allah. Kan gitu. Ini secara psikologi itu juga akan menjadi mengurangi beban. Betapa luar biasa fungsi dan manfaat kenapa kita wajib berdoa. Begitu Pak ya. Baik Pak. Ya. Ini ada satu lagi di line Zoom, pertanyaan terakhir dari Ibu Endah Wastuti. Ya. Pertanyaannya sehubungan dengan chip dalam Al-Quran. Di mana di alam kubur pertanyaan baku kayak menrebuka itu kan. Kemudian tapi bagaimana dalam persidangan di mana pertanyaan pasti ada nada suuzon atau gibahnya dalam persidangan. Kalau ada seorang yang bersalah. Itu pertanyaannya Pak. Jadi ada suudzon di dalam persidangan. Ya, kita harus membedakan persidangan di depan manusia dengan persidangan di depan Allah. Baik. Allah nggak bisa dinegosiasi karena persidangannya itu automatically. Ya. Misal begini, gitu kan? Kita naik mobil masuk tol. Kalau kita nggak pakai kartu e-tol, ya nggak akan kebuka. Itu automatically. Kita senantiasa supaya mempermudah maka dibuat dialog itu manual gitu loh. Tapi jangan kita pikir ketika itu teknologi modern ini nanti ketemu ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab siapa nabimu. Enggak begitu nanti. Itu hanya untuk memudahkan imajinasi kita membayangkan nanti pertanggungjawaban kita di akhirat. Jadi nanti semuanya automatically. Sementara di Indonesia ini tidak otomatis. Contoh misalnya ketika kita masuk Sudirman, ganjil umur mobil kita genap, langsung kerekam pek gitu kan ya, automatically. Kalau itu maka kalau kita tidak langsung dikirim surat kita nggak bayar, maka yang terjadi apa ya, kita nggak bisa memperpanjang SIM, memperpanjang STNK kan begitu.
gitu kan. Automatically ya manusia aja otomatis. Tapi kalau kemudian manual tidak itilang tapi manual bisa negosiasi. Entah siapa yang mengawali, sudahlah 50.000 saja, saya mau cepet-cepet nih Pak, negosiasi gitu loh. Persidangan manusia itu bisa dinegosiasikan melalui siapa? Pengacara ke panitera baru komunikasi ke hakim. Jadi bukan hakim dengan pengacara, bukan hakim dengan pelaku. Tapi disinilah ada namanya pengacara, dia bicara dengan jaksa, dia oknum jaksa, dia bicara dengan oknum panitera ini bicara dengan oknum hakim. Maka ada hakim yang ditangkap KPK, ada pengacara yang ditangkap KPK, ada jaksa yang ditangkap KPK. Kenapa? Karena persidangannya manual, di situ ada proses yang bisa dilakukan negosiasi suap dan suap. Kan gitu. Ya pasal bisa diatur, kan begitu. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Demikian. Baik, terima kasih para jamaah sekalian. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah kita saksikan, telah kita simak bersama tadi uraian-uraian dan jawaban dari pertanyaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir di line Zoom meeting. Tadi ada ibu-ibu yang mau bertanya secara live, secara langsung di Zoom meeting, tapi mohon maaf kami sementara tidak bisa mendengar secara jelas apa yang ibu pertanyakan. Jadi sengaja kami harapkan untuk pertanyaannya di chat, ditulis di kolom komentar. Mungkin next kita bisa menyiapkan jika ibu-ibu mau langsung bertanya via Zoom meeting. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.